Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah kita lanjutkan pertemuan kita hari ini insyaallah masih mempelajari tentang bab idhofah ya, bab idhofah. Kemarin sudah ada PR, nanti kita bahas sama-sama. Ya, kita ulang sedikit ya, bab idhofah ini kemarin di selembar kertas ini materinya sudah diberikan. Ini merupakan tambahan bahwasanya ciri isim lanjutan ya. Ciri isim selanjutnya itu bisa diawali oleh huruf qasam, ya kemudian bisa diawali oleh huruf nida dan idhofah. Nah, idhofah itu adalah apa? Nisbatu syai'in ila syai', itu menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Nah, jadi al-idhofah itu ya terdiri dari dua ya, terdiri dari dua susunan. Yang pertama mudhof dan yang kedua adalah mudhof ilaih. Bagaimana ketentuan mudhof kemarin? Mudhof itu nggak boleh apa? Nah, ini ya syarat mudhof. Mudhof tidak boleh bertanwin. Kalau mudhofnya musanna atau jamak maka nunnya dibuang ya, nunnya dibuang. Kemudian mudhof juga nggak boleh ada alif lam. Adapun dari sisi i'rab ya untuk mudhof yaitu tergantung kedudukannya dalam kalimat. Bisa saja marfu, mansub, majrur, bebas. Tergantung posisinya dalam kalimat. Adapun mudhof ilaih maka dia majrurun daiman, dia selalu majrur, selalu senantiasa majrur. Baik, kita lanjutkan ya pembahasan tentang latihan kemarin, yaitu nomor 1, 2, 3 sudah ya, nomor 1, 2, 3 kalau tidak salah sudah. Sekarang kita bahas nomor 4 ya. Silakan Pak Edi baca soalnya kemudian jawab. Ilmu nahu jawab ilmu an-nahwi. Ya, ilmu an-nahwi, betul. Lanjut. Ilmu an-nahwi. Mudhofnya mana mudhofnya? Mudhofnya ilmu. Ya, mudhof ilaihnya? An-nahwi. Ya, mudhof ilaihnya an-nahwi. Lanjut Mas Diat, nomor 5. Lampu kamar jadinya misbahu hujratin. Ya, misbahu hujratin. Ya, misbahu hujratin. Nomor 6, Pak Edi, lanjut. Buku pelajaran. Pelajaran Alkitabu pelajaran Kitabu ad-darsi. Ya, kitabud darsi. Jadi alkitabnya alif lamnya dibuang ya. Lanjut Mas Diat. Bintang-bintang malam. Nujumu lailin. Ya, nujumu lailin ya, nujumu lailin. Ya, betul, nujumu lailin. Lanjut Mas Armi, meja kelas. Maktabul fasli. Ya, maktabul fasli ya, maktabul fasli. Lanjut Pak Edi. Selanjutnya agama Islam. Islam. Dinu al-Islami. Iya, dinu al-Islami atau kalau dibacanya wasal dinul Islami ya, dinul Islami. Nomor 10 Mas Diat, silakan.
kitab Al-Quran, kitabul Qur'ani. Ya, kitabul Qur'ani. Ya, nah. Ya, selanjutnya bagian B ini perintahnya cari yang isim ya dan sebutkan cirinya. Jadi di sini ada jumlah mufidah, kemudian mana yang termasuk isim dan sebutkan cirinya. Coba Mas Denika, silakan. Kuliah ayyuhal kafirun dan bawahnya. Mana yang isim, cirinya apa? Kuliah ayyuhal kafiruna, yang isim al-kafiruna, cirinya ada alif lam. Terus apa lagi? Kemudian di yang sini mana lagi? Munada. Untuk yang bawahnya atau masih yang kuliah Al-kafirun. al-kafirun? Cirinya apa aja? Alif lam. Ada lagi nggak cirinya? Ciri lainnya udah sih, Ustaz. Munada, ya munada. Munada ya. Ya, dia kan sesuatu yang diseru ya, maka dia isim ya. Setelah ya, Oh setelah iya, ya. bener. Lanjut yang bawahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, isimnya Robbi, didahului huruf jar, Ya, terus kemudian dia kasroh, kemudian nasi, nasi dia didahului alif lam dan diakhiri kasroh. ada lagi cirinya? Kemudian maliki, maliki diakhiri dengan kasroh. Kemudian an-nasi sama, itu juga diawali alif lam dan diakhiri kasroh. Ada lagi cirinya? Ada lagi nggak? Udah kayaknya. Ada idofah ya. Kan Idofah, tambahan kemarin apa? idofah. Huruf qasam, munada sama idofah. Jadi Rabbin nas mudhof ilaih, ya kan? Malikin nas juga mudhof ilaih, dan idofah itu ya, baik mudhof sama mudhof ilaihnya itu dua-duanya pasti isim ya. Dua-duanya isim ya. Mudhof itu pasti isim. Ya, mudhof ilaih ya umumnya juga isim. Ya, mudhof ilaih juga umumnya isim. Ya, selesai. Nah, selanjutnya yang ini, yang soal ketiga, yaitu sama juga, carilah kata yang termasuk isim pada surat Al-Falaq dan sebutkan cirinya. Ya, dan ada berapa idhofah dalam surat Al-Falaq. Nah, ini insya Allah nanti anak koreksi ya, belum sempat koreksi soal jawaban antum semua. Nah, baik, ini insya Allah mudah ya, jadi masih dengan soal yang sama. Baik, berarti pembahasan idhofah selesai. Sekarang kita balik lagi ke kitab Muyasar, tapi kita murojaah lagi sekali lagi. Kita buka halaman, kalau di buku antum itu ya 70-an ya. Kita lihat dulu bab idhofah ya. Kita mau lihat bab idhofah dulu. Ya ini. Halaman 74, tapi kalau di buku antum itu halaman 77 ya, halaman 77. Ya, silakan. Kalau di PDF 74, kalau di buku yang cetakan baru itu 77. Baik, kita masuk pelajaran ini ya. Kita masih mengulang idhofah. Sebenarnya materinya itu ada di Al-Muyassar, cuman di bagian akhir. Di belakang. Jadi ini kita ulang lagi ya, membahas tentang idhofah. Majruratul asma ya, majruratul asma. Itu apa? Berkaitan dengan isim-isim yang dibaca majrur. Ya, isim-isim yang dibaca majrur.
Al-majruratu salah satu aksamin, majrur itu ada 3 jenis. Ya, jadi kalau marfu kan kemarin udah lewat ya, apa saja ada fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, kemudian isim kana, khobar inna, sama tawabi. Ya, tawabi itu selalu ada di setiap pembahasan. Bab mansub kita baru lihat satu, yaitu maf'ul bih saja. Dan kemudian baru kita belajar idofah. Nah, sekarang kita ulang lagi pelajaran idofahnya, kita ambil di bab majrur. Nah, jadi isim, yaitu isim menjadi majrur, itu cuma 3 keadaan. Pertama, majrurun biharfil jar, itu majrur karena huruf jar, ini yang paling mudah. Ya, kita juga sudah tahu, nggak hanya huruf jar saja ya, ada huruf qasam, ya, yang merupakan ciri isim juga dia membuat majrur. Ya, kalau bersumpah, sesuatu yang dijadikan sebagai sumpah yang letaknya setelah huruf qasam, huruf sumpah, maka dia i'rabnya juga majrur. Nah, yang kedua majrurun bil idofah, majrur karena idofah, yaitu apanya? Yaitu mudhof ilaihnya, Jadi mudhof ilaih itu pasti majrur, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan majrur karena idofah, yaitu siapa yang majrur, ya, dari dua bagian idofah, yaitu ada mudhof dan mudhof ilaih. Yang majrur itu adalah mudhof ilaih. Adapun mudhof dia tergantung posisinya dalam kalimat. Dan yang ketiga majrurun bit tawabi, yaitu majrur dengan tawabi. Nah, ini selalu ada ya. Jadi tawabi ini selalu ada. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama al-majruru bil biharfil jarri. Ya, majrur karena huruf jar. Ini paling mudah, yaitu apa saja? Wa huruful jarri hiya, dan huruf jar itu diantaranya adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Ya, ini sudah dibahas di halaman awal ya, huruf-huruf jar beserta artinya di halaman 4 dari kitab Muyasar ya. Halaman 3 ya, halaman 3. Nah, mungkin yang baru adalah mundu, ini artinya sejak ya, artinya sejak. Hatta ya, hatta ini sampai. Khola, ada, dan hasya ya, khola, ada, dan hasya ini artinya kecuali ya. Artinya kecuali. Ini juga termasuk huruf jar. Nanti kita akan ketemu khola, ada, hasya ini nanti di bab mustasna ya. Nanti adanya di bab mansub ya. Nanti kita akan ketemu huruf ini. Jadi ini huruf-huruf jar ini apabila dia bertemu setelahnya isim, maka isimnya majrur. Kemudian termasuk yang memajrurkan juga adalah wa huruful qasami, huruf qasam. Di antaranya adalah al-wawu, wa bacanya, at-ta'u, ta bacanya, wal ba'u bacanya ba. Huruf ba ya, bacanya bi ya kalau kita gunakan. Contohnya minan nasi, atta, tallahi demi Allah, al-ba'u billahi demi Allah, ila, ilallah, al-wawu wallahi, ini wawunya wawu qasam, al-lamu lillahi, al-lamu lillah. Selesai pembahasan al-majrur biharfil jar. Nah, ini mudah. Lanjutnya kita murajaah lagi. Ya, kita murajaah lagi al-majruru bil idofah. Al-majrur bil idofah, yaitu majrur karena idofah. Ya, al-idofatu, ya ini ternyata ya materi yang kemarin itu mengutip ya, yang ini itu mengutip materinya memang dari Muyasar. Nah, jadi idofah itu kemarin al-idofatu hiya nisbatu syai'in ila syai'. Ini adanya di Muyasar halaman 74 atau halaman 77. Al-idofatu hiya nisbatu syai'in ila syai'. Idofah itu menisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Mislu contohnya daftaru aliin, buku tulisnya Ali, baitu amrin, rumahnya Amr, wa yusammal awwalu mudhofan, dan disebut bagian yang pertama itu namanya mudhof. Wasani, dan bagian yang kedua mudhofan ilaihi, dan bagian kedua itu namanya mudhof ilaihi. Walladzi la budda an yakuna majruran huwal mudhofu ilaih, dan yang senantiasa majrur adalah mudhof ilaihnya, ya adalah mudhof ilaihnya. Ammal mudhof, adapun mudhof fayakunu hasaba mauqi'ihi fil jumlah. Maka kalau mudhof itu tergantung kedudukannya dalam jumlah. Dia sebagai apa? Jadi dia bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur.
Kemudian syurutul idhofah, ini juga sudah dibahas. Syurutul idhofah, syarat-syarat idhofah. Yang pertama, ya, al-awwalu an la yakuna al-mudhafu munawwanan. Itu bahwasanya mudhaf nggak boleh bertanwin. Mislu kitabun, kitabu aliyin. Ya, kitabnya nggak bertanwin. Waladun, waladu Muhammadin. Babun, babul wudu'i. Rijalun, rijalul hadisi. Rijal di sini perawi ya, perawi hadis. Ya, maka di sini mudhafnya nggak bertanwin. Kemudian asani syarat yang kedua antuhzafan nunu idza kana al-mudhafu musannan au jam'an. Dihapus nunnya, dihapus huruf nunnya jika mudhafnya itu berupa atau mudhafnya itu dalam bentuk musanna yang 2 orang atau jama Maka kalau kita mau mengidhofahkan isim musanna atau jama, nunnya harus dibuang. Contoh kitabani 2 buku, maka kitaba nunnya dihazaf, nunnya dibuang menjadi kitaba aliyin, kitaba aliyin. Baitani 2 rumah menjadi baita Muhammadin. Yadani menjadi yadaka. Rijlani menjadi rijlaya. Ya. Muslimuna ini yang jamak menjadi muslimu misra. Ya. Muallimuna berarti nunnya dibuang, muallimu al-madrasati. Nah, itu syarat kedua, nunnya dihapus. Kemudian yang ketiga, antuhdafal alifu wal lamu minal mudhaf. Ya, harus dihapus alif lam dan alif lamnya dari mudhaf. Misal ar-rasulu rasulullah, as-salatu salatul maghribi, al-baitu baitullah, al-babu babul masjidi. Maka ini alif lamnya dibuang ya. Karena memang mudhaf itu kan nggak boleh bertanwin, maka juga nggak boleh ada alif lamnya. Catatan, jika terdapat 2 lafaz yang keduanya memakai tanwin, ya, atau kedua-duanya memakai alif lam, atau kedua-duanya ada nunnya, maka kedua lafaz tersebut bukan mudhaf ilaih, ya, bukan mudhaf ilaih. Tapi itu sifat. Nah, nanti ini kita akan bahas di bab naat ya. Ini kaidah penting untuk awal ya. Semisal ada perkataan fi hadisin dhaifin. Maka ini bukan mudhaf ilaih. Hadisnya bukan mudhaf, dhaifnya juga bukan mudhaf ilaih ya. Karena kalau hadis mudhaf dia bertanwin, sedangkan mudhaf itu nggak boleh. Maka ini sifat ya. Jadi di dalam hadis yang dhaif ya, di dalam hadis yang dhaif. Kemudian fil hadisid dhaifi ini juga sama ya, bukan mudhaf ilaih tapi apa? Tapi ini sifat ya. Dhaifnya itu sifat dari hadis. Nanti kita akan perjelas di bab naat insyaallah. Ya, jadi perhatikan syarat dari idhofah itu ya, terutama mudhaf, nggak boleh bertanwin, nggak boleh ada alif lamnya. Nah, kemudian selanjutnya ma'anil idhofah. Ini yang penting yang nggak ada di materi yang kemarin. Jadi sejatinya bab idhofah itu ya, atau ketika kita membuat mudhaf ilaih itu ada makna di balik idhofah ya, ada makna di balik idhofah. Dan ini nggak ada di materi yang kemarin. Kita lihat pembahasannya di Muyasar ini. Ma'anil idhofah, itu makna-makna idhofah. Jadi ketika kita bikin mudhaf plus mudhaf ilaihnya, itu ada makna yang tersembunyi di belakang. Yang pertama, ma yuqaddiru makna min, yaitu yang ditakdirkan dengan makna min. Min itu apa? Dari, ya, dari. Itu contoh ketika kita mengatakan khatamu hadidin, cincin besi. Khatamu mudhaf, hadidin mudhaf ilaih, cincin besi. Nah, ini kan secara tidak langsung makna yang terkandung dalam idhofah ini aslinya apa? Khatamu hadidin, cincin dari besi ya, dari pakai min yang terbuat dari besi. Mungkin asalnya itu khatamun min hadidin gitu ya. Khatamun min hadidin. Tapi kita buatnya dalam bentuk idhofah, jadinya khatamu hadidin. Ya, kalau terpisah gitu ya, huruf jarnya dilihat ya, diperlihatkan khatamun min hadidin.
Yang kedua, ma yuqadiru makna lam, yaitu yang ditakdirkan ada makna lam. Lam ini alamul milk, ya, alamul milku, yaitu lam yang menunjukkan makna milik, ya, kepemilikan. Baitu aliyin, rumahnya Ali. Berarti kan seolah-olah kita mengatakan baitun, ya, baitun li aliyin, gitu kan? Ada lamnya di situ. Baitun li aliyin, rumah miliknya Ali. Tapi kita katakan dalam bentuk idhofah baitu aliyin. Yang ketiga, ma yuqadiru makna fi, yaitu yang ditakdirkan dengan makna fi di dalam, ya. Misal kita mengatakan adzabul qabri, azab kubur, ya, azab kubur. Ya. Sebenarnya kan azabun, ya, azabun fil qabri, ya, azab di dalam kubur. Tapi kita katakan dalam bentuk idhofah azabul qabri, ya. Itu materi yang tambahan, ya. Kemarin tidak ada. Jadi memiliki makna min, lam, dan fi, ya, di dalam idhofah. Baik, at-tamrin. Sahih ma tarahu ghalaton. Ya, benarkanlah apa yang kamu lihat salah. Silakan Mas Armi. Baca yang pertama. Kemudian ada yang salah, terus benarkan. Fid daftarika. Daftarika. Ya, benar, salah. Baca semuanya maksudnya. Itu ya, itu soal nomor 1 itu, fid daftarika. Udah benar atau ada yang salah? Fid daftarika itu. Salah ya? Iya, salah. Salahnya di mana? Domirnya bukan itu ya, K-nya itu kan? Bukan. Itu K-nya mudhof ilaih. K-nya mudhof ilaih. Di dalam buku tulismu. Berarti apa yang salah? Oh, harusnya dia kasroh ya? Bukan. Ingat syarat mudhof. Mudhof itu apa? Harus apa? Mudhof itu Ada 3 syaratnya. Nggak boleh bertanwin. Yang kedua, nunnya dibuang boleh kalau bertanwin, musanna nggak atau boleh. jamak. Yang ketiga, bukan. nggak boleh ada alif lam. Alif Nggak lam. boleh ada alif lam. Nah, jadi ini kelirunya ada alif lamnya ini. Jadi ini salahnya itu ada alif lamnya, ya. Kan mudhofnya apa? Mudhofnya daftar, ya. Ya, mudhofnya daftar. Kemudian mudhof ilaihnya apa? Domir kaf, ya. Domir kaf. Nah, jadi yang benar gimana? Fi daftarika. Fi daftarika. Ya, fi daftarika. Jadi alif lamnya nggak dibuang. Ya, alif lamnya alif lamnya dibuang. Alif lamnya dibuang. Gitu ya. Jadi fi daftarika. Ya, jadi mudhof itu nggak boleh ada alif lam. Tapi kok mudhofnya majrur, daftari, ya nggak apa-apa karena memang ada fi di depannya, ada fi. Ya, jadi fi daftari, ya. Jadi mudhofnya majrur kan. Nah, terus mudhof ilaihnya mana? Mudhof ilaihnya domir kaf. Ya, domir kafnya kan ini di dalam buku tulismu laki-laki kan. Ya, karena dia domir, ya, domir kan mabni. Jadi kafnya itu kalau di i'rab fi mahalli jarrin, pada posisi majrur sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih, Nah, Mas Denika lanjut. Fil baiti, baca. Fil baiti.
Ya, yang benar Yang benar fi baiti. fi baiti. Ya, lanjut Pak Edi. Fil ghurfatihi. Baca. Fil ghurfatihi. Ya, benar. Fi ghurfatihi. Ya, alif lamnya dibuang. Lanjut Mas Diat. Fil babil asma'il. Baca. Fil babi yang mana tat? Fil babi yang bawah ya? Atas. Asma'il. Oh, fil babi asma'i ya. Al-marfu'at. Jadi seharusnya enggak. Oh, al-marfu'ati. Ya, di dalam bab isim-isim yang marfu. Ya, ini harusnya gimana? Fi babi Mm-mm. asma'i Mm. Ya, itu mah sama, belakangnya sama aja. marfu'ati. Iya, al-marfu'ati. Sama ya? Jadi di al-babnya alif lamnya dibuang ya. Di al-babnya alif lamnya dibuang. Lanjut. Selesai ya, selesai. Sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Hari Kamis, insya Allah kita langsung latihan ini ya. Langsung latihan. Sampai sini ada yang ingin tanyakan dulu? Masih berkaitan bab idofah, masih murojaah. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Itu karena bab idofah, Tat ya. Kalau kata apa? Kalau domirnya contoh yang tadi pertama, domirnya dihilangin itu kan boleh pakai alif lam ya? Boleh, boleh. Nggak Karena ngaruh. Mau ya, fit daftari bisa. ya, Kalau bisa juga fit daftarin, boleh. Fit daftari boleh. oke. Betul, betul. Ada lagi? Silakan. Masih suka terkecoh. Iya. Iya, iya. Nah, ada lagi? Sebenarnya enaknya nih, ini contohnya sih ada naat ya, ada sifat. Nanti harusnya belajar bab sifat dulu. Ini al-marfu'at, ini dia sifat ya. Tapi nanti kalau kita lanjut. Ini idofah ini memang harus paham dulu, karena nanti banyak yang idofah. Ada lagi? Kalau tidak ada, insya Allah kita ketemu lagi hari Kamis. Kita lanjutkan materi di bab majrur lah. Kita selesaikan sampai akhir, sampai bab tawabi. Insya Allah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi